Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8F, G, H, dan I MTSN 4 Kediri. Mari kita melanjutkan materi bab 2, yaitu tentang ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Sebelumnya kita berdoa dahulu, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa, silahkan. Bisa dibuka buku modulnya, yaitu halaman 16 sampai halaman 22. Di sana sudah diterangkan tentang bab ini. Juga di buku paket halaman 21 sudah diterangkan secara jelas, ya. Tawakal, ya, pengertian tawakal berasal dari bahasa Arab itu, ya. Tawakkalu, tatawakkalu, tawakkala yatawakkalu, tafa'ala yatafa'alu. Ini di halaman 16 itu bisa kalian betulkan. Tawakkalu bukan tawakkalu, ya, tawakkala yatawakkalu, seperti itu, seharusnya seperti itu. Tafa'ala yatafa'alu, mengikuti wazan. Artinya berserah diri atau mewakilkan. Tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah SWT dengan sepenuh hati dan berpegang teguh kepadanya, serta tetap berusaha semaksimal mungkin sehingga tidak merasa sedih dan kecewa terhadap apapun keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, berpasrah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Dampak positif tawakal, ya, dapat membuktikan keimanan yang benar. Jadi rukun iman itu yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar, takdir baik maupun takdir buruk itu adalah Allah yang menentukan. Memperoleh jaminan rezeki, memperoleh kecukupan dari apa yang dibutuhkan, tidak dikuasai oleh setan, menghargai usaha yang dilakukan, dicintai oleh Allah. Jadi orang itu di dunia ini diciptakan supaya dia beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan Allah adalah untuk beribadah. Dalam beribadah itu banyak sekali cobaan-cobaan, halangan-halangan yang harus kita lewati sehingga kita semua ini bisa menjadi hamba yang sempurna, hamba yang bertakwa, hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melewati semua halangan, semua rintangan itu, kita harus teguh keimanan kita harus punya rasa tawakal, ikhtiar, punya rasa sabar, syukur, dan qanaah. Jadi untuk mendapatkan predikat seorang hamba yang muttaqin, seorang hamba yang kamil, yang sempurna, kita harus bisa melewati berbagai halangan-halangan yang bisa merusak amal ibadah kita. Yang pertama yang tadi diterangkan tentang tawakal, berpasrah diri. Kalau kita sudah berikhtiar itu apa? Ikhtiar itu berusaha. Ikhtaro yakhtaru itu di modul juga sudah ada. Ikhtiar adalah melakukan usaha atau kegiatan dengan maksud untuk memperoleh suatu hasil yang dikehendaki. Jadi ikhtiar itu adalah usaha kegiatan
untuk memperoleh suatu hasil yang dikehendaki. Setelah kita berusaha, kita bertawakal, berpasrah diri. Misalkan kita seorang murid, seorang siswa yang ingin pandai, ingin mengejar cita-citanya, maka dia harus berikhtiar. Jadi orang mau mempunyai sesuatu keinginan, misalnya dia ingin jadi seorang dokter, jadi seorang guru, jadi presiden, itu harus berikhtiar, berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Orang yang bercita-cita itu pasti kesulitan. Orang yang bercita-cita itu banyak sekali rintangan-rintangan, halangan-halangan yang harus dilewati. Jadi kita harus ikhtiar, harus berusaha sekuat kita. Setelah berusaha, kita tawakal, kita pasrahkan kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita mempunyai tekad yang sangat kuat, maka pasrahkanlah kepada Allah. Ya, jadi dengan cara seperti ini kita tujuan hidup akan bisa tercapai dengan baik. Karena Allah itu menciptakan sesuatu sudah dengan kadarnya masing-masing. Kemarin saya suruh kalian menulis ayat 1000 dinar, ya, bahwa Allah itu menciptakan sesuatu itu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Itu tujuan saya menyuruh kalian. Ikhtiar, tawakal sudah. Selanjutnya yaitu apa ini? Sabar. Ini dalam modul sudah ada. Sabar artinya tahan menderita sesuatu, tidak mudah putus asa. Menurut istilah adalah tahan dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Di innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu menyertai orang-orang yang sabar. Di sabar itu adalah sifat yang baik, suatu sifat yang mana seseorang bisa diangkat derajatnya menjadi luhur, itu karena sabar. Orang itu kalau tidak punya rasa sabar, maka dia akan berputus asa, tidak bisa melanjutkan apa-apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan larangannya. Takdir itu akan berlanjut, takdir akan terus berlanjut. Kita sabar, kita tidak sabar, takdir akan terus berlanjut. Dan yang terbaik adalah bersabar. Itu ya, sabar. Dampak positif sabar di modul juga sudah ada, itu memperoleh pujian dan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau mau diangkat derajatnya itu harus ada ujiannya. Kalau seseorang diuji itu harus bersabar supaya dia mendapat derajat atau martabat yang luhur. Kita diuji Allah itu untuk meningkatkan derajat kita. Sehingga ada ulama kalau dia diuji Allah, dia mengucapkan kata alhamdulillahirabbil alamin, itu ada. Kalau kita biasanya terkena musibah, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi juga ada seorang ulama yang apabila dicoba itu mengucapkan kata alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kok begitu? Karena ulama itu mengerti bahwa ini adalah musibah cobaan Allah yang fungsinya adalah untuk tes dan juga meninggikan derajatnya. Berarti Allah masih menyayangi kita. Itu adalah
sabarnya ulama dahulu seperti itu. Dan kita sebaiknya juga mencontoh dari ulama-ulama itu ya, sebaik mungkin, sekuat mungkin. Sabar adalah jalan terbaik dalam menghadapi setiap persoalan, mendapat martabat tinggi di dalam surga. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Itu Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10. Terakhir yaitu syukur adalah salah satu refleksi dari sikap tawakal. Syukur ialah suatu yang menunjukkan kebaikan dan penyebarannya. Sedangkan secara istilah, syukur adalah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri kepada Allah, serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita mau bersyukur, maka Allah itu akan terus menambah nikmat-nikmatnya. Tetapi kalau kita tidak mau bersyukur, maka azabnya Allah itu adalah pedih. Di sabar, syukur itu saling berhubungan. Orang yang sabar itu adalah orang yang bisa bersyukur, dan orang yang bersyukur itu adalah orang yang bisa bersabar. Kalau kita bisa sabar, berarti kita bisa syukur. Kalau kita bisa syukur, berarti kita bisa bersabar. Terakhir adalah qanaah. Qanaah adalah merasa cukup. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Jadi rizki makhluk itu sudah dijamin oleh Allah sendiri. Seperti Al-Quran yang baru saja saya bacain ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Jadi qanaah, merasa cukup, adalah supaya kita itu tidak iri, tidak menginginkan apa-apa yang telah Allah berikan kepada orang lain. Jadi orang itu sudah diberi kadar masing-masing oleh Allah. Jadi orang kaya itu bukan orang yang punya harta benda banyak, tapi orang yang kaya adalah orang yang hatinya itu luas, menerima, qanaah. Jadi merasa cukup. Jadi qanaah itu adalah orang kaya, merasa cukup. Jadi orang kaya tidak dilihat dari hartanya, tapi orang kaya itu dilihat dari hatinya yang bisa qanaah. Mungkin demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan, paparan sedikit tentang materi bab 2, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Jadi pada intinya kita itu diciptakan Allah adalah untuk beribadah. Untuk beribadah itu banyak sekali halangan-halangannya, banyak sekali rintangan-rintangannya, yang mana kita harus kuat keimanan kita dengan mempunyai sifat-sifat yang baik, sifat-sifat tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, qanaah. Dengan hal-hal sifat-sifat hati yang baik, maka tujuan ibadah kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mendapat derajat predikat hamba yang kamil, yang sempurna, yang muttaqin, menjadi orang yang takwa. Orang yang takwa itu adalah orang yang mendapat kemuliaan dari Allah. Orang yang takwa itu mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Itu sudah dijamin oleh Allah bahwa orang yang takwa itu akan bahagia dunia dan akhiratnya. Allah itu sudah menjamin orang yang takwa itu pasti masuk surga, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya.
Demikian yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan alhamdulillah, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau kurang paham bisa ditanyakan ya lewat WhatsApp ataupun lewat YouTube, supaya kita bisa bertukar pengalaman, supaya kita bisa belajar bersama. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.